Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di media pembelajaran ini. Nah, kali ini kita akan kembali ya melanjutkan pembelajaran pendalaman materi IPA. Ya, nanti ada beberapa materi yang akan kita ulas kembali. Di antaranya adalah sistem pernafasan, kemudian perkembangbiakan hewan itu secara vegetatif dan secara generatif ya, karena hewan itu juga ada yang secara vegetatif dan ada yang secara generatif begitu. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dan terakhir adalah beredar darah. Ya, tidak banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk kembali memahami materi-materi yang berkaitan dengan ini semuanya. Baik, kita langsung saja. Namun sebelumnya marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah sistem pernafasan ya, sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Nanti tinggal kita pahami dulu ya beberapa bagian-bagian dari organ pernafasan itu nanti pengertiannya dan kemudian fungsinya seperti apa nanti kita bahas ya. Yang pertama adalah rongga ya, lubang hidung dan rongga hidung. Jadi ini bagiannya ya. Jadi ini adalah lubangnya nih ya, bagian lubang. Rongganya nanti bagian ini ya, bagian dalam ini rongga. Karena beberapa latihan kita itu memang seperti itu ya, kadang-kadang menyebutkan ini di lubangnya, tapi kadang juga di bagian rongganya. Nah, seperti ini. Baik, pertama kita akan membahas di lubang hidungnya dulu ya, di lubang. Jadi bagian paling luar ini, ya ini adalah lubang hidung kita. Pertama apa? Ya, lubang hidung kita itulah tempat pertama kali udara masuk, ya. Jadi pertama kali jalan masuk ke sistem pernafasan kita ya lubang hidung kita. Nah ini ya, itu sangat jelas sekali. Yang kedua, dia punya peran ya keluar masuknya udara, gitu ya. Jadi karena ini bagian paling luar dari sistem pernafasan kita, maka dia tempat masuknya udara kita dan dia juga termasuk ini ya tempat keluar masuknya. Jadi keluar masuk juga iya, keluar juga iya. Nah begitu ya, itu lubang hidung. Nah kemudian ini yang lebih penting lagi untuk kita pahami adalah rongga hidung ya. Ini jarang ya. Di rongga hidung kita tuh ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ini ya, selaput lendir. Sebentar ini kita aktifkan dulu warna lainnya ya. Sudah merah. Ini ya selaput lendir ya. Jadi bagian di dalam sana nih, di bagian ini ya bagian hidung bagian sini. Ini ada selaput lendirnya ya, ada selaput lendirnya. Dan juga ada bagian rambut, ada juga bagian saraf pembau. Jadi ada saraf pembau agak ke atas, ada selaput lendir, ada juga rambut-rambut. Nah, seperti itu. Cukup lengkap ya ternyata Allah memberikan kepada kita organ-organ di dalam lubang hidung kita ini. Nah, selaput lendir ini kan dia biasanya karena ini ya, lendir itu kan berarti ya yang lendir yang ada dalam hidung kita ini ternyata dia punya tugas dan fungsi yang sangat penting ya. Yang pertama adalah dia menyesuaikan apa? Menyesuaikan kelembaban udara ya. Jadi jika misalnya udara di sekitar kita itu dia kering misalnya gitu ya, maka bagian ini ya, bagian lendir dalam rongga hidung kita itu dia akan punya peran untuk menyesuaikan agar keringnya udara yang masuk dalam hidung kita itu diatur kembali ya, diatur dia kemudian menjaga kelembabannya sehingga ketika masuk di dalam tubuh kita itu terjaga kelembabannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Begitu juga dengan suhu udara ya. Jadi dia menjaga suhu dan kelembaban. Jadi ketika udaranya misalnya ya di sekitar kita itu terlalu dingin ya, maka rongga hidung kita di bagian selaput lendir itu dia akan menghangatkan ya. Tubuh kita akan menghangatkan udara itu sehingga ketika masuk dalam tubuh kita udaranya lebih hangat ya sesuai dengan suhu tubuh kita sekitar 36-37 derajat begitu ya. Seperti itu. Jadi ini punya peran yang sangat penting yaitu adalah selaput lendir ya di dalam rongga ya. Ingat di dalam rongga hidung ya ada satu organ yang dia punya peran untuk menyesuaikan kelembaban dan suhu udara. Oke ya. Itu. Yang kedua adalah rambut hidung ya. Kalau rambut hidung ini punya peran untuk menyaring udara kotor ya, menyaring udara kotor maupun dari debu-debu yang ada. Jadi
meskipun kita hari ini sudah bermasker, tetapi sesungguhnya secara alami Allah sudah memberikan kepada kita rambut-rambut, sehingga dalam kondisi normal rambut-rambut ini punya peran untuk menyaring ya udara. Di tenggorokan kita nanti juga ada ya, di tenggorokan kita juga ada beberapa rambut-rambut ya. Kalau kita gatal kita akan batuk gitu ya, karena ada kotoran atau kuman atau debu atau apalah yang lolos dari hidung kita dan masuk ke dalam tenggorokan, maka tenggorokan kita akan menyaring ya, menyaring. Dia sebagai penyaring kedua setelah rambut-rambut di hidung kita. Baik, itu hidung ya, hidung kita. Kemudian tenggorokan ya. Nah, bagian tenggorokan ini sebentar. Ya, bagian tenggorokan ini ya, kalau digambar ini ya, batang tenggorokan dari hidung kita sampai ke bawah ya, ini adalah bagian tenggorokan kita. Apa perannya? Salah satunya selain menghantarkan udara dari hidung sampai ke paru-paru, dia juga punya peran tadi ya, sudah kita sampaikan, menyaring udara kotor. Oke. Kemudian yang terakhir adalah alveolus ya. Ini di batang ini ada namanya bronchus bronchiolus ya, cabang tenggorokan yang masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri gitu ya. Di paru-paru kanan, paru-paru kiri. Nah, di paru-paru itu ada satu organ, kalau nanti di beberapa pelatihan kita ada gambar-gambar kayak balon-balon kecil itu ya, balon-balon kecil. Nah, itulah namanya alveolus ya, alveolus. Jadi alveolus itu di paru-paru ya, ini di paru-paru. Apa tugasnya? Ini pertama adalah dia tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke ya, pertukaran O2 dan CO2, oksigen dan karbon dioksida, itu tugas pertama dari alveolus. Yang kedua adalah tempat pengingkatan oksigen oleh sel darah merah. Kenapa? Karena di paru-paru itu juga mengalir ya, aliran darah. Kita tahu bahwa dari pembuluh darah dari jantung ya, dari bilik kanan ya, dari bilik kanan itu nanti akan naik masuk ke paru-paru ya kan. Dari paru-paru dia membawa darah kotor atau yang kayak CO2, kemudian ya dari alveolus itu akan ada pertukaran sehingga oksigennya akan diserap ya oleh pembuluh darah yang ada di paru-paru itu, kemudian masuk lagi ke serambi kiri ya, dari serambi kiri, sehingga darah yang masuk ke serambi kiri adalah darah yang sudah kaya dengan O2, sudah ada pertukaran di alveolus tadi dan diikat oleh sel darah merah, baru kemudian oleh bilik kiri akan dipompa ke seluruh tubuh. Nah, itu ya hubungan antara sistem pernapasan kita dengan peredaran darah nanti yang akan kita bahas. Oke, ini saja materi tentang sistem pernafasan yang perlu kalian pahami kembali ya. Jadi lubang hidung terutama itu pada rongganya, yaitu adalah untuk menyaring udara kotor dan menyesuaikan kelembaban dan suhu udara. Nah, itu yang penting ya. Kemudian tenggorokan juga untuk menyaring, kemudian alveolus ini untuk pertukaran CO2 dan O2. Oke, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan hewan ini secara vegetatif atau tanpa kawin ya. Jadi ini kayak tumbuhan aja ya, ya tanpa kawin. Baik, apa sajakah itu ya? Maka karena ini tidak banyak, ini perlu kita ketahui ya. Ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada binatang yang dia nanti berkembang biaknya dengan membelah diri. Tentu ini tidak banyak, makanya kita perlu belajar ini. Yang kedua dengan tunas. Tunas kan biasanya pada tumbuhan ya, bambu, tebu gitu kan, pisang, tapi ternyata ada juga binatang yang dengan tunas, nanti kita bahas kembali. Kemudian fragmentasi ya, apa itu fragmentasi? Nah, nanti kita bahas. Fragmentasi itu adalah pemotongan gitu ya. Yang pertama membelah diri ya. Membelah diri itu terjadi pada apa ya? Terjadi pada amoeba ya, terjadi pada amoeba. Jadi amoeba ini satu binatang bersel satu, sangat kecil sekali, yang dia nanti berkembang biaknya seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi ini dia individunya ya, dewasanya amoeba, kemudian dia akan secara bertahap akan mulai membelah ya, semakin besar belahannya dan semakin punya ini intinya mulai ya, kemudian sudah menjadi 2 inti, kemudian ini mulai tubuhnya juga mulai akan berpisah, sudah mulai menjauh, dan akhirnya ya jadi 2 individu yang berbeda, padahal dia berasal dari satu individu yang sama, jadi hanya membelah aja ya, membelah sel. Nah, ini amoeba dan itu terjadi pada
binatang tingkat rendah. Kenapa? Dia bersel satu ya. Nanti kalian akan bahas itu di SMP ya, bersel satu. Iya, kalau binatang-binatang yang terlihat itu kan bersel banyak ya. Ini kan termasuk binatang-binatang mikroskopis yang harus kita lihat dengan mikroskop. Kalau dengan mata telanjang kita mungkin nggak akan terlihat. Ini sangat kecil sekali ya, harus dengan mikroskop. Baik, pertama apa? Amoeba ya, membelah diri dengan amoeba. Kemudian yang kedua adalah paramecium ya, seperti ini paramecium. Sama ya, paramecium juga dia dari satu individu, kemudian dia membelah juga. Intinya gini, intinya dia punya selnya ini ya, selnya yang satu ini, kemudian dia membelah selnya ya, membelah dan ya jadilah dua individu yang berbeda. Seperti itu. Jadi berkembang biaknya hanya dengan membelah, membelah, begitu ya. Jadi ini binatang sangat kecil sekali, tetapi nyata ada gitu ya. Dan dia berkembang biaknya dengan membelah diri. Baik, kalau akhir-akhir ini juga diberitakan ada amoeba pemakan otak anak gitu. Jadi dia menyerang beberapa fungsi dari otak. Ya, ini amoeba yang dia bisa berkembang biak dengan membelah diri. Makanya cukup ngeri ya, dia hanya dengan membelah dia udah jadi banyak gitu ya. Ngeri ya. Baik, kita lanjutkan tunas ya. Nah, ternyata ada binatang juga yang berkembang biak dengan tunas, yaitu salah satunya hidra. Ya, hidra ini satu hewan tapi dia mirip tanaman dan dia ini lihat ya, ini dia punya tunas ya. Nah, ini. Jadi dia punya kayak semacam tentakel baru, kemudian ternyata tumbuh tentakel-tentakel lainnya ini kayak apa tangan-tangannya. Kemudian lama-lama nih ya, lama-lama dia sudah mulai besar dan akhirnya lepas ya, akhirnya lepas. Dia menjadi satu individu baru ya, berarti dia kayak tunas kan, mirip tunas, lepas ya kayak tunas, dia bisa hidup lagi. Itu yang pertama ya, tunas yaitu hidra, diingat-ingat ya. Yang kedua adalah anemon laut ya, anemon laut ini cantik sekali. Hewan ini dia tinggal di karang-karang ikan dan biasanya nanti ada ikan-ikan yang bersembunyi di sini ya. Nah, seperti itu. Anemon laut juga termasuk binatang yang dia berkembang biak dengan tunas ya. Jadi ingat, ada dua binatang yang berkembang biak dengan tunas, yaitu adalah ya betul hidra dan anemon laut. Kalau membelah diri amoeba dan paramecium. Nah, ingat-ingat itu ya. Yang selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi itu caranya dengan memotong bagian atas, tengah, bawah gitu ya. Kalau membelah kan dari satu dibelah. Nah, kalau fragmentasi dia dipotong, potong, nah, itu fragmentasi. Contohnya apa? Planaria. Planaria itu cacing ya, semacam cacing pipih ya. Kita bisa lihat di gambar ini. Ini cacingnya pipih ya dengan kepala seperti ini. Maka dia kemudian kita bisa lihat ya, dia bisa potong ini ya, potong badannya. Bagian atas dia kemudian akan memanjang dan kembali lagi punya tubuh dan ekor. Ini yang hanya kepotong bawahnya saja, yang bahasa kita mungkin perut sama ekor. Dia nanti juga lama-lama akan muncul sampai ke kepalanya lagi. Ngeri juga ya. Iya, dia fragmen, jadi kita potong dia nanti akan tumbuh lagi menjadi binatang baru ya, seperti itu. Oke ya, jadi ini perkembangbiakan hewan secara vegetatif tanpa kawin. Dan ini tentu sangat sedikit sekali terjadi ya, sepemahaman kita, karena ini memang binatang-binatang kecil kalau yang membelah diri ya. Kalau planaria itu terlihat ya, terlihat karena ini cacing ya, cacing yang ukurannya tidak sampai mikroskopis ya. Hidra juga binatang besar ya di laut tapi. Nah, membelah diri adalah amoeba dan paramecium, kemudian tunas itu hidra dan anemon laut. Fragmentasi kita contohnya planaria ya, dan bintang laut. Nah, planaria dan bintang laut. Karena bintang laut itu kalau misalnya ini ya, ini potong ini ya, atau dia memotong diri, maka potongan ini nanti lama-lama juga akan punya ini ya, punya susunan bintang yang lengkap lagi. Nah, ini kita misalnya terpotong, maka dia akan terpisah menjadi seperti ini. Nanti lama-lama dia akan punya ini lagi ya, punya bintang lagi. Nah, itu fragmentasi. Beda ya dengan membelah diri. Membelah diri dia membelah ya. Kalau fragmentasi dia dipotong, potong. Kemudian dia berkembang biak menjadi individu. Setiap potongan menjadi individu baru. Nah, setiap potongan menjadi individu baru. Oke. Selesai ya untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Kita lanjutkan perkembangbiakan hewan secara
generatif ya, atau secara kawin. Ini yang paling banyak ya, yang paling banyak. Pertama adalah ovipar ya, yaitu apa? Ovipar O ya, ini kan ada O itu kayak telur ya, ya kayak telur, makanya adalah ya. Oh, nanti dulu. Ini kita munculkan ketiga-tiganya ya. Pertama ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar, tiga ya. Jadi yang secara generatif itu ada tiga. Tadi yang secara vegetatif ada tiga juga, membelah, kemudian apa namanya, bertunas, dan fragmentasi. Membelah diri, apa, bertunas, dan fragmentasi. Ingat-ingat ya. Nah, ini ovovivipar, vivipar, dan kemudian ovovivipar. Nah, apakah itu ovipar? Yaitu bertelur ya. O-nya itu kayak telur, sehingga ovipar itu ya bertelur gampangnya. Oke kan? Seperti itu. Kemudian apa contohnya? Nah, ini langsung ini langsung ke binatangnya. Ya, ovipar ini paling banyak ya yang bertelur. Pertama itu bangsa serangga ya. Bangsa serangga. Serangga itu apa? Ya banyak lah. Ntar ya kita ubah yang lebih terang warnanya ya. Kalau merah kayaknya ini ya. Tapi ini adanya kuning ya, sudah kuning aja ya. Baik, serangga itu contohnya ya belalang ya kan, ada belalang, ada lebah, ada nyamuk. Semua ini berkembang biak dengan bertelur ya, masih banyak lagi ya. Semua bangsa serangga itu bertelur. Yang kedua adalah bangsa burung ya, ya semua burung ya, kutilang itu bernyanyi, semua burung lah ya, elang ya, semua burung itu mereka berkembang biak dengan bertelur. Reptil, nah apa contoh reptil? Reptil itu apa? Yes, binatang melata ya, binatang melata. Ada buaya, buaya itu reptil kan. Ular, ini secara umum ya, secara umum ular itu ovipar ya. Kadal itu juga ovipar ya, secara umum, secara umum. Kemudian ya semua binatang melata lainnya ya, kayak apa namanya yang lain lagi ya, cicak. Nah, cicak juga sama kan, binatang merayap ya, dia juga bertelur. Oke, semua binatang reptil itu secara garis besar ya dia bertelur. Nanti akan kita bahas beberapa binatang-binatang khusus ya, nanti aja. Kemudian ikan ya, semua bangsa ikan bertelur, tapi tidak semua ternyata ya. Ada ikan mamalia juga. Nah, itu yang khusus-khusus nanti ya. Semua ikan itu bertelur pada umumnya ya. Apa ya, lele, gurami itu yang tawar ya. Kemudian kalau ikan laut yang bertelur apa? Nah, ini ya yang harus kita pahami. Hiu, hiu itu bertelur ya, hiu bertelur. Nah, nanti kita lihat dari ekornya ya, bedanya hiu dan apa namanya, paus ya. Kalau paus tidak, ya paus tidak. Kalau hiu dia termasuk bertelur ya, binatang laut yang bertelur. Nah, itu kemudian apalagi, serangga, burung, reptil, ikan, amfibi. Amfibi juga iya, contohnya apa sih? Amfibi itu kan di dua alam ya, di dua alam. Dia bisa di air dan bisa di darat gitu. Contohnya katak ya, katak. Kemudian ini kalau kita katakan kura-kura juga amfibi ya, kura-kura juga iya. Kura-kura juga bertelur kan? Yes, bertelur. Apa, kepiting juga iya, kepiting itu juga di dua alam ya, kepiting itu juga bertelur. Nah, seperti itu ya. Sangat banyak ya. Ada lagi nggak? Kayaknya cukup ya. Serangga, burung, reptil, ikan, amfibi. Oke ya, ini secara umum dia bertelur. Sehingga memang sebagian besar binatang itu berkembang biak dengan bertelur ya. Jenisnya loh ya. Kemudian kita lanjutkan ke vivipar ya. Vivipar itu ini aja caranya mengingat gampang. Ini Mbak Vivi ya. Mbak Vivi itu kan melahirkan ya. Mbak Vivi itu melahirkan vivipar. Nah, maka vivipar itu ya dia khusus pada binatang-binatang mamalia. Ya, mamalia itu menyusui ya. Mamalia itu artinya menyusui. Menyusui. Jadi induknya itu menyusui anaknya. Nah, induknya menyusui anaknya. Apakah itu? Ya banyak ya. Ini baik yang di darat maupun di air ya. Ini kalau di darat, ya contohnya apa ya, gajah, oke ya, kuda, dan macam-macam, banyak sekali ya mamalia itu. Kucing ya kan. Kemudian ingat ya, kelelawar itu juga termasuk kelelawar ya. Kelelawar itu termasuk mamalia yang terbang.
Ingat ya, kelelawar juga mamalia dan dia juga melahirkan ya kelelawar itu. Kemudian yang di air, apa yang di air? Perairan. Nah, yang di perairan tuh paus ya. Ingat ini yang khusus paus. Paus, kemudian lumba-lumba. Ini binatang-binatang air laut yang dia termasuk vivipar atau melahirkan. Oke, ini harus dicatat ini ya, harus diingat-ingat kalau yang unik-unik ini ya, karena kebanyakan mamalia kan di darat ya. Tapi ternyata ada juga mamalia yang di air. Nah, tetapi nanti ada juga mamalia, dia mamalia tapi dia bertelur. Nah, oke, yang kalian mumpung masih ingat ya, kita catat saja. Karena belajarnya nanti yang unik-unik ini yang kadang-kadang dipertanyakan ya. Oke, selain ini ada juga namanya adalah platypus ya, platypus. Platypus ini mamalia, ya dia mamalia, tetapi dia bertelur. Ada yang mengatakan bertelur, ada yang mengatakan bertelur melahirkan, ya. Basicnya dia bertelur, ya. Jadi kadang-kadang ada yang menyampaikan di beberapa web itu dia termasuk yang ovovivipar, tapi yang sebagian besar menyampaikan dia termasuk yang ovipar. Jadi dia itu binatang mamalia karena akhirnya anaknya itu akan dia susui, tetapi dia cara melahirkannya dengan bertelur ya. Aneh ya. Karena biasanya yang disusui itu yang dilahirkan, tetapi si platypus ini dia bertelur, kemudian bertelur kan, kemudian anaknya itu akan dia susui. Ya aneh. Mulutnya kayak bebek ya, dia mulutnya sudu ya, tapi bukan bebek. Baik, ini yang binatang yang khas-khas ya, ada platypus kalau yang di ovipar. Kalau yang di vivipar ada paus ya, ada paus, kemudian ada lumba-lumba, ada juga kelelawar ya. Ini yang binatang-binatang dia unik ya. Dia melahirkan ya, berbeda dengan lainnya. Kelelawar tuh mirip burung, tapi dia ternyata adalah mamalia sehingga dia melahirkan. Kalau paus, lumba-lumba dia ikan, tetapi dia ikan mamalia. Nah, ikan mamalia gitu ya. Yang hidupnya di laut, seperti itu. Baik, ini yang perlu kita bahas. Nah, mungkin yang perlu sekali untuk kita cermati yang ini aja malahan ya, yang ovovivipar ya, karena dia lebih sedikit ya. Dia itu bertelur di dalam, kemudian dia seakan-akan melahirkan ya, maka ovo bertelur, o bertelur, vivipar ya, dia melahirkan. Jadi dia bertelur di dalam perutnya, kemudian mungkin cangkangnya itu terlalu tipis, kemudian pecah itu cangkangnya di dalam tubuh induknya, seakan-akan kemudian ketika pecah dan keluarlah anaknya itu seakan-akan dia melahirkan, padahal dia awalnya dia punya cangkang ya, punya telur ya di dalam tubuh induknya itu. Nah, apa saja ini ya? Ini ya karena ini khas, kita ubah dulu warnanya. Oke, yang pertama ular itu kan dia termasuk reptil ya, tapi ternyata ada juga beberapa ular ya. Ada ular sanca, ada ular boa ya, yang dia ovovivipar ya. Ada sanca, ada boa, itu ovovivipar. Apalagi yang seperti ini, sebagian kadal, karena kadal itu umumnya dia adalah bertelur karena dia adalah reptil, tetapi sebagian kadal itu ternyata ada juga yang ovovivipar. Ingat ya, jadi kalau ketemu dengan kasus-kasus ini, kadal dia bisa hanya murni ovipar, tapi dia juga sebagiannya bisa ovovivipar. Sebagian ular juga ada yang ovovivipar, paham ya? Jadi tidak semua ovipar, ada yang ovovivipar. Tapi tidak semua juga ovovivipar, tidak. Ya, mungkin sebagian kecilnya yang ovovivipar itu ya. Kemudian ini iguana ya. Iguana itu binatang yang banyaknya tinggal di Amerika ya, di hutan-hutan Amazon itu ya. Iguana itu juga binatang-binatang, dia termasuk ovovivipar ya, ovovivipar murni. Kemudian ini yang perlu diingat, ikan pari. Yes, ikan pari itu juga termasuk ovovivipar. Nah, ini yang dicatat ya. Jadi ini ularnya ada sanca boa, kadal juga sebagian dia ovovivipar, iguana dia jelas ovovivipar, ikan pari ovovivipar, dan ada yang mengatakan hiu itu di beberapa fase tertentu dia juga termasuk ovovivipar. Nah, gimana ya? Jadi hiu itu juga termasuk ovovivipar. Nah, di beberapa fase tertentu. Makanya memang
Mungkin nanti yang perlu kalian cermati ya dari materi-materi tentang perkembangbiakan hewan ini ya, selain yang tadi yang vegetatif ya, yang membelah diri, kemudian bertunas dan fragmentasi, ini yang ovovivipar ini ya. Ovovivipar itu binatangnya ini. Dia tidak banyak ya, dia khusus binatang-binatang ovovivipar ini ya. Nah, khusus tidak banyak sehingga perlu kita pahami ya, kita perlu pahami. Kayak gitu ya. Jadi tadi kita ketemu dengan beberapa binatang unik, yaitu adalah platypus, dia mamalia tapi bertelur. Kemudian di vivipar ada kelelawar, ada paus, ada lumba-lumba. Gitu ya. Oke. Sebentar. Kita cek lagi apakah ada yang lainnya. Tidak ya. Kayaknya cuma itu aja. Materi penting dari perkembangbiakan hewan, baik yang tadi vegetatif maupun yang generatif. Ini yang perlu kita ingatkan. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, itulah perkembangbiakan tumbuhan ya. Tumbuhan itu yang pertama dia berkembang biak dengan membelah diri. Nah tadi ada binatang membelah diri, amoeba dan paramecium ya, atau paramecium ya, biar mudah ingatnya. Beberapa tumbuhan juga ada yang dia berkembang biak dengan membelah diri, yaitu adalah ganggang biru ya. Ganggang atau kalau kita sebut sebagai plankton gitu ya. Plankton itu ya ganggang seperti ini. Dan volvox ya, ini hampir mirip. Ini ya, kalau gambarnya ya kayak gini, mirip dengan amoeba tadi sebenarnya prosesnya. Jadi dia tumbuhnya punya satu inti, kemudian dia membelah. Oke ya. Yang kedua adalah spora ya. Spora itu kayak butiran-butiran kecil, ya dia punya kantong-kantong spora, sporangium ya. Apa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Ya, ini ya, lumut. Tahu lumut ya? Yang hijau-hijau nempel di bebatuan itu. Tumbuhan paku, kayak tak paku-pakuan ya, yang khas sekali daunnya, ritik-ritik gitu ya. Kemudian suplir, banyak yang di perairan kalau suplir itu, dan jamur ya. Nah ini ya, ini Pak John sengaja menampilkan gambar-gambar hitam putih saja karena biar terbiasa. Inilah gambar-gambar yang mungkin nanti akan banyak muncul di latihan-latihan kalian ya. Ini jamurnya ya, ini jamur seperti ini. Ini tanaman-tanaman paku-pakuan ya. Oke, jadi inilah tanaman-tanaman yang dia berkembang biak dengan spora. Baik, lanjutnya adalah gerahgi atau stolon ya. Jadi stolon ya, yang kayak melompat-melompat akarnya ya. Akarnya sering terkait tapi melompat-lompat. Stolon. Contohnya apa? Pegagan, rumput teki, eceng gondok, stroberi ya. Khasnya nanti stroberi, rumput teki ini biasanya atau pegagan. Nah ini ya. Dan eceng gondok ya sudah familiar dengan kita. Ya, dia juga ternyata termasuk gerahgi atau stolon ya. Kita cek nih gambarnya seperti ini contohnya. Yang atas ini rumput teki atau pegagan ya. Ini ting ting, jadi setiap ininya dia akan tumbuh menjadi individu baru nih, dia akan tumbuh ting, dia akan tumbuh begitu ya. Makanya dia gerahginya seperti ini. Nah, atau ini ya di stroberi seperti ini aja dia. Jadi ada stolonnya, ada gerahginya. Dia kayak semacam batang yang menjelar di atas permukaan tanah. Nah ini berbeda nanti dengan akar tinggal atau rizoma. Kalau rizoma itu batang tapi dia di bawah permukaan tanah ya, di bawah dia terpendam ya, merambatnya. Tetapi kalau stolon atau gerahgi itu dia di permukaan tanah, kemudian dia akan muncul akar, dia muncul tumbuh jadi individu baru. Kalau misalnya dipotong, itu dia udah bisa lepas dari individu baru seperti itu. Oke, paham ya? Contohnya tadi pegagan, rumput teki, eceng gondok, stroberi. Kemudian akar tinggal atau rizoma. Nah ini ya, kalau tadi si stolon itu di permukaan tanah ya, ini di permukaan ya. Ini bolehlah kita tambah ini ya, di permukaan. Apanya yang di permukaan? Ini ya, batangnya ya. Kayak semacam ranting ya, kayak semacam itu tapi di permukaan. Nah, kalau si akar tinggal itu di bawah ya. Di bawah ini ya. Dia kan dalam tanah ini ya. Nah, seperti itu. Contohnya ya ini jahe, kencur, kunyit, lengkuas dan sebangsanya ya. Rempah-rempah lah bahasa kita ya. Rempah-rempah itu dia termasuk rizoma atau akar tinggal. Seperti itu. Kemudian tunas, ada tanaman yang dia berkembang biak dengan tunas ya. Tunas yang kalau tadi binatang ada juga dengan tunas. Apa tadi binatang dengan tunas? Masih ingat? Apa coba? Iya betul. Hidra dan apa? Ya, anemon laut ya, hidra dan anemon laut.
Kalau tanaman dia pisang, bambu, yes, ya tebu. Nah, ini beberapa contoh dari tanaman-tanaman yang dia berkembang biak dengan tunas, ya. Ini tunas batang ya, batangnya bertunas di bawah, ya. Di pangkalnya itu dia akan tumbuh tunas kayak pohon bambu di pangkalnya, pisang juga di pangkalnya, gitu ya, tebu juga di pangkalnya. Ini contohnya ya, bambu, ini pisang, ya, berkembang biak dengan tunas. Oke, clear. Kemudian tunas adventif atau tunas liar ya, mestinya dia tumbuhnya di sini, mestinya ya. Tetapi tanaman cocar bebek, kalau cocar bebek itu nanti di daunnya ya, di daunnya, di ruas-ruas daunnya tuh muncul tunas ya. Sukun, cemara itu nanti di akarnya, dia ada tunas akar dia, kesemek ya. Nah, seperti ini. Ya, ini tunas adventif pada cocor bebek nih ya. Kalau ini cocor bebek, ini di mana? Di daun-daunnya ini muncul dia tunas-tunasnya. Kalau ini cemara ya, atau kesemek, itu di akarnya nih. Ini akarnya muncul tunas. Oke ya, maka kita sebut dengan tunas adventif. Tadi ya, ada cocor bebek, sukun, cemara, kesemek. Ingat-ingat ya. Baik, selanjutnya adalah umbi batang. Nah, ini mungkin yang sering muncul karena nanti rancu apakah umbi batang ataukah umbi akar. Nah, cara paling gampang ya mengingat-ingat ini, umbi batang ya, tang, kentang. Nah, ini ya, kita garis bawah nih, umbi batang, kentang, itu paling mudah. Batang, kentang, ya itu ya. Jadi kentang itu umbi batang. Siapa temannya kentang? Ubi jalar. Ubi jalar itu ubi ya, ubi celembu, ubi ya, bahasa kita telo lah. Ya ubi yang warnanya ada yang merah, ada yang putih, ada yang ungu itu ya. Nah, itu ubi jalar. Itu dengan umbi batang. Nah, umbi itu sendiri ya, umbi itu sendiri merupakan tempat cadangan makanan bagi tanaman itu. Dia cadangan makanan, tetapi di beberapa tanaman dia juga bisa untuk apa? Untuk berkembang biak. Nah, gitu ya. Nih, kayak kentang itu bisa. Gembili, gadung ya. Gadung tuh enak sekali, udah langka ya. Enak gadung itu. Oke. Itu umbi batang ya. Ini contohnya kentang ya. Kemudian kita lanjutkan umbi akar. Nah, umbi akar itu khasnya nanti wortel. Ya, wortel itu adalah umbi akar ya. Jadi wortel itu umbi akar ya. Nah, ini umbi akar. Temannya siapa? Kalau ubi jalar itu umbi batang, nah ini temannya adalah ubi pohon atau singkong ya. Singkong itu termasuk umbi akar. Nah, ada lobak. Lobak itu kan wortel putih ya, lobak. Ada bengkoang ya, ini juga ini sayuran atau buah? Sayuran ya, tapi enak ya bengkoang. Putih itu ya. Nah, ini beberapa tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Tapi ingat ya, ingat. Oke, nanti kita perlu masih ada nggak nih? Oke, masih ada umbi lapis, itu bawang, gampang ya. Itu bawang. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu diingat-ingat tuh ini, bahwa wortel itu ya, sebentar kita ubah dulu biar lebih kelihatan nanti warnanya ya. Untuk wortel, ini yang perlu diingat, wortel itu ya, dia memang umbi akar ya, dia memang umbi akar. Tetapi yang kalau ini kan vegetatif namanya, vegetatif itu kan tanpa kawin nih ya. Tetapi dia juga punya generatifnya, yaitu apa? Yang ditanam oleh para petani itu bukan wortelnya kan, bukan, yang ditanam itu bijinya ya. Jadi nanti wortel itu kan dia punya pohon tuh, punya pohon, dia nanti akan berbunga, lama-lama dia akan berbiji. Nah, ini namanya generatif. Nanti harus diingat ya. Jadi kalau untuk wortel, dia juga selain umbi akar, dia juga punya biji. Ini kasusnya mirip dengan apa namanya? Maaf, mungkin tertutup nih ya. Mungkin di sini ya. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, generatif. Ya enggak kan, kameranya enggak berubah. Oke, ini bijinya, atau ini termasuk yang generatif nih, tak tulis ulang ya. Nah, yang kedua itu Pak Janus di atas saja ya. Singkong ya, singkong atau ubi kayu ya, ubi pohon. Ini dia memang dia punya vegetatif.
buatan ya, apa namanya, stek ya, dia bisa dengan stek ya kan. Tetapi ada juga katanya yang dia punya generatifnya, apa itu, biji. Tapi jarang banget ya, sangat jarang kita melihat ada pohon singkong sampai berbunga dan berbiji, itu jarang. Tetapi secara teori di beberapa buku menyebutkan seperti itu. Jadi singkong ini juga punya fase generatifnya ya, tetapi yang paling sering kita jumpai kan fase vegetatifnya ya, yaitu dengan apa, dengan itu apa namanya, dipotong ya, dipotong batangnya, setek lah bahasa kita ya, di stek. Nah itu beberapa perkembangbiakan tumbuhan yang perlu kalian pahami ya. Kita lanjutkan ya, insyaallah ini cukup jelas ya, untuk mereview ya, merecall kembali ingatan kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baik, selanjutnya adalah tentang sistem peredaran darah ya. Sistem peredaran darah ini juga ternyata masih banyak yang perlu kita pahamkan. Oke. Ini gambar yang sebelah kiri ini yang paling biasa ya, paling biasa kita temukan di apa namanya, di soal-soal ya, soal latihan kita. Baik, maka biasakan ya, kalau kita ketemu dengan soal gambar seperti ini kita bagi dua ya, kita bagi dua. Nah, seperti ini ya. Maka ini adalah bagi kita nih, bagi sebelah kiri ya, ini sebelah kiri kita. Ini namanya kiri karena mengikuti posisi kita kalau menghadap sebaliknya ya. Ini kanan. Maka kalau nanti disebutkan bilik kiri, bilik kanan itu kalau bilik kiri itu di sini ya. Ini yang namanya bilik kiri kan. Ini bilik kiri 3. Oke, kemudian 6 ini apa? Mana serambi kanan? Serambi kanan di sini ya. Ini serambi, ini masih kiri ya. Jadi ini semuanya kiri, ini semuanya kanan, gitu ya. Nah, bagian kiri ini, kalau di gambar sebelah kanan kita, dia sudah digambarkan merah ya. Merah itu berarti dia apa? Maka ini namanya kaya O2. Dia mengangkut O2. Kalau yang sebelah ini, yang kebiruan ini, dia mengangkut CO2, karbon dioksida. Nah itu. Jadi yang visualisasi atau gambar yang lebih kanan itu sebenarnya lebih memudahkan kita untuk memahami pembagian peredaran darah itu ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah darah yang kaya O2 dari paru-paru. Dari paru-paru, ini kan paru-paru ya, paru-paru masuk ke serambi kiri ya, serambi kiri. Dari serambi kiri nanti turun masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri nanti dipompa. Dan coba perhatikan, memang gambar aslinya itu ini ya, jadi memang belepetan ya antara apa namanya, tumpang tindih antara ini aorta atau pembuluh yang nanti akan ke seluruh tubuh itu dengan pembuluh yang menuju ke paru-paru. Ini kan bertindian ya, ini dan ini kan bertindian, itu maksudnya ya. Nah, simpelnya begitu. Jadi semua nomor yang di sebelah kanan ini, maaf yang sebelah kiri ya, kirinya jantung ya, ini semua ngangkut darah yang kaya O2 atau darah bersih. Yang sebelah kiri ini nanti kotor, berarti ini kita tulis aja nih, ini kaya O2, ini kaya CO2 ya, atau ini oksigen bahasa lainnya ya, ini adalah karbon dioksida gitu ya. Nah itu prinsip paling sederhana. Nah prinsip sederhananya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau gambarnya seperti yang kiri ini, nomor 2 ini nanti dia paru-paru ya, maksudnya paru-paru. Sehingga nomor 1 dan nomor bawahnya nanti adalah seluruh tubuh begitu. Ini yang seluruh tubuh bagian atas, yang bawah seluruh tubuh bagian bawah. Kalau di gambar yang sebelah kanan ini seluruh tubuhnya gambar yang bawah, yang paru-paru sebelah atas. Maka yang ke atas ini namanya peredaran darah kecil gitu ya. Ini kita katakan peredaran darah kecil. Dan darah kecil karena dari jantung ke paru-paru saja. Sedangkan yang bawah ini peredaran darah besar. Kenapa? Dari jantung, seluruh tubuh jantung. Nah, seluruh tubuh kan luas ya. Kalau hanya yang dari paru-paru kan kecil. Nah, seperti itu pembagian peredaran darahnya. Nah, yang jelas bahwa ceritanya itu dari ini paru-paru masuk ke ini ya, masuk ke serambi kiri, kemudian turun dari ini turun ke bilik ya. Bilik kiri dia akan dipompa ke seluruh tubuh ya, ini ke tubuh bagian bawah, ini ke tubuh bagian atas, kalau gambar seperti ini ya. Kemudian ini pembuluh balik atau vena,
dia nanti akan masuk ya kemana? Ke serambi kanan. Jadi yang menerima darah kotor pertama kali itu serambi kanan atau nomor 5 ini ya. Dari serambi kanan dia masuk ke bilik kanan nomor 4. Kemudian dari bilik 4 ini dari bilik kanan dia akan dipompa kemana? Ke paru-paru lagi. Ya, ke nomor 2 ke paru-paru. Jadi dia adalah pembuluh yang mengirim yang mengalirkan ya darah kotor ke paru-paru ya. Ini kayak CO2. Di paru-paru alveolus kemudian akan menukarkan ya O2 dan CO2, dia akan menyerap O2. CO2-nya dilepas ya kan? O2-nya diserap. Nah, O2 diserap dia akan menjadi darah bersih. Dia kemudian ngalir masuk ke serambi kiri ke bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Nah, seterusnya seperti itu ya. Itu visualisasinya, sehingga silakan kalian pahami urutan-urutan peredaran darahnya. Nah, kemudian kita juga perlu belajar ini ya, bagian jantung. Mudah-mudahan sih kalau pembuat soal itu ya tidak, karena memang beberapa gambar jantung kan macam-macam ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti standar gitu ya, sehingga mudah untuk dipahami. Tapi intinya begini kok, bahwa ini bagian kiri ya. Ini namanya adalah, yang kita tunjuk ini adalah bilik kiri ya, yang memompa ke seluruh tubuh. Ini namanya bilik kiri. Intinya kiri atau gambar kita ini kanan kita ya, tetapi ini kan dia di bagian kiri kita ya. Ini kiri, ini serambi. Jadi ini serambi, yang atas itu serambi kiri, ini bilik kiri. Serambi kiri itu fungsinya untuk menerima dari jantung, dari paru-paru, darah bersih dari paru-paru masuk ke serambi kiri ya. Serambi masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri nanti dipompa ke seluruh tubuh ini ya. Dia nanti akan lewat sini dipompa ke seluruh tubuh. Seperti itu. Kemudian gambar yang kanan, jantung bagian kanan ini adalah serambi kanan. Serambi kanan dia menerima darah kotor dari seluruh tubuh, akan masuk ke serambi kanan. Oke. Kemudian turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan nanti akan dipompa masuk kemana? Ke paru-paru. Ya, ke paru-paru. Sehingga kemudian akan dibersihkan ya dengan proses pernafasan kita. Ya, alveolus nanti akan membuang karbon dioksida dan kemudian akan menyerap oksigen kita. Baik. Itu sepertinya prinsip materi-materi yang perlu kita pahami ulang ya dengan sistem peredaran darah. Jadi tidak perlu detail tentang nama-nama organnya, enggak, tetapi yang penting kan dalam materi kita itu ya alirannya apa, dia kemana, mana yang darah kotor, mana yang darah bersih. Itu aja. Jadi silakan dibagi dua. Yang sebelah kiri gambar kita itu dia bagian kanan jantung ya, dia kaya CO2 atau miskin O2 oksigen atau darah kotor. Kemudian yang sebelah kiri jantung atau kanannya kita itu adalah daerah yang dia kaya oksigen atau dia darah bersih. Nah, itu aja, simpelnya seperti itu. Kalau bilik itu memompa ya, kalau serambi itu menerima. Itu serambi kiri berarti dia menerima dari paru-paru, kemudian masuk ke bilik memompa ke seluruh tubuh ya kan. Masuklah ke serambi kanan ya, masuk ke serambi kanan darah kotornya, kemudian turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan dipompa lagi masuk kemana? Ke paru-paru. Paru-paru masuk lagi ke serambi kiri dan seterusnya. Baik, itu ya pembahasan kita ya, cukup sederhana dan semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.